Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang ini kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dari teman kita Trihayuni Syardi terkait topik penelitian yang akan diajukan untuk tesis dia. Baiklah, kepada Trihayuni dipersilakan. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Ibu Moderator. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Jadi topik yang akan saya angkat rencananya untuk tesis adalah tentang tingkat pengangguran saat COVID 2019. Di mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembangunan juga yang pengampunnya adalah dosen Bapak Dr. Yuhendri SPD MSI. Di mana dari isi penelitian saya ini adalah yang pertama kita mengumumkan dulu tentang latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan dari penelitian, landasan teori, kemudian hipotesis penelitian, metode penelitian, tujuannya, serta bagaimana pencarian kata kuncinya, kemudian mengaplikasikan Fast Viewer, aplikasi Open Knowledge Map, serta bagaimana penelitian relevan, serta gap teorinya. Nah, di sini kita akan membicara tentang timeline, di mana kita ada 4 step. Step pertama adalah penyaji mempresentasikan 10 menit, kemudian step kedua penelaah 1, dan step ketiga penelaah 2, dan step berikutnya adalah penelaah 3. Langsung aja kita masuk. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi pandemi COVID ini telah menghancurkan perekonomian dunia tahun 2020 sampai pada saat ini, di mana telah membawa kepada resesi ekonomi dalam 50 tahun terakhir dalam sejarah perekonomian dunia. Ini dikemukakan oleh Muhyiddin dan Nugroho tahun 2021. COVID-19 memaksa semua negara untuk menutup wilayah yang dikenal di luar negeri dengan lockdown, dan termasuk Indonesia yang juga menggunakan PSBB dan PPKM untuk menekan jarak sosial dan pekerjaannya dari rumah atau WFH. Efek dari kuncian tersebut memberhentikan operasi dan mengurangi jam kerja, sehingga mengakibatkan penutupan sementara dan juga ada penutupan selamanya, yaitu bagi perusahaan-perusahaan yang ada. Kebijakan ini membuat para tenaga kerja itu mengalami kehilangan pekerjaan, sehingga terjadinya pengangguran. Ini dikemukakan oleh Malik, yaitu tahun 2021. Kemudian pengangguran merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial dari setiap negara yang dapat menghambat pembangunan manusia dan ekonomi pada negara. Data pengangguran dunia itu meningkat saat terjadinya COVID, salah satu adalah negara Amerika. Ini adalah contoh grafik tingkat pengangguran yang terjadi di Amerika. Di mana berdasarkan grafik ini terlihat bahwa angka pengangguran di Amerika itu mengalami peningkatan pada April 2020 sebanyak 14,7%. Dan saat ini telah menurun Oktober 2021 menjadi 4,8%. Kemudian IMF juga memperkirakan bahwa tingkat pengangguran terbuka seluruh negara dunia itu akan menurun pada 2021 dan 2022. Jadi terjadi penaikan yang sangat dominan itu pada tahun 2020. Ini disebabkan karena belum pulihnya ekonomi akibat dampak dari COVID 2019. Nah, ini adalah grafik yang dikemukakan oleh IMF bahwa di negara-negara Asia Tenggara. Di sini terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia itu turun menjadi sebesar 6,6% pada tahun 2021, dan kemudian penurunan ini juga berlanjut pada 6% pada tahun berikutnya. Namun, TPT ini di negara-negara ASEAN, Indonesia adalah menjadi 2 negara tertinggi TPT-nya setelah Filipina. Filipina itu berada pada tingkat pertama dengan proyeksi TPT-nya itu sebesar 7,8% pada tahun 2021, kemudian dia juga mengalami penurunan 6,8% pada 2022. Ditargetkan pada 2022 akan mengalami penurunan. Dan kemudian menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah ini meningkat 26% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu sebesar 6,93 juta orang. Sedangkan TPT di Indonesia itu mencapai 6,26% pada Februari 2021. Naik dibandingkan Februari 2020, yaitu sebesar 1,32%.
di mana TPT 2020 itu adalah 4,99%. Kemudian TPT ini didapati bahwa di perkotaan itu lebih besar dibandingkan TPT di pedesaan, di mana perkotaan adalah 8%, sementara di pedesaan menjadi 4,11%. Angka pengangguran itu meningkat pada Agustus 2020 sebanyak 190.000 orang yang disebabkan karena bulan tersebut banyaknya terjadi PHK dan juga karena kasus COVID-19 yang terus meningkat. Faktor tingkat pengangguran dipengaruhi oleh kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintah, inflasi, dan sebaliknya variabel membuka lapangan pekerja adalah transformasi digital. Pengeluaran pemerintah itu adalah alat utama kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi efek konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Namun, efektivitas kebijakan fiskal ini sering dipertanyakan karena pengeluaran tidak selalu memberikan kontribusi untuk menciptakan kerja yang berdampak positif. Faktor penting lain adalah inflasi. Inflasi selalu disebut-sebut karena pada saat itu terjadinya kecenderungan harga yang naik secara umum. Sedangkan di sisi lain, inflasi merupakan kondisi permintaan yang berlebih terhadap barang dan jasa secara umum. Kebijakan inflasi ini adalah kebijakan berkaitan dengan stabilitas harga. Menurut data BPS Agustus 2021, inflasi adalah sebesar 0,03% dengan IHK sebesar 106,57. Efek dari inflasi adalah jadinya pertumbuhan ekonomi yang menurun. Nah, sebaliknya, transformasi digital itu adalah perkembangan teknologi yang berdampak kepada peralihan pekerjaan yang berfokus kepada layanan digital. Hasil laporan terbaru dari riset Oxford Economic, perusahaan teknologi AS Cisco, bahwa transisi itu menghasilkan perubahan 28 juta pekerjaan baru dalam dekade berikutnya, yang setara dengan 10% dari total penduduk yang bekerja di negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pergeseran ini akan muncul dengan adanya karir baru dan industri yang sedang tumbuh. Tetapi juga akan menyebabkan 6,6 juta orang juga akan kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang berkaitan dengan transformasi digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh dari kebijakan fiskal, inflasi, dan transformasi digital terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat, di mana ini memfokuskannya karena adanya COVID. Nah, ini rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh kebijakan fiskal terhadap tingkat pengangguran Sumatera Barat, kemudian apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran Sumatera Barat, dan apakah terdapat pengaruh transformasi digital terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat. Tujuan penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, di mana untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kebijakan fiskal, kemudian pengaruh inflasi, dan pengaruh transformasi digital terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat. Nah, ini landasan teorinya, di mana tingkat pengangguran itu menunjukkan berapa banyaknya dari jumlah angkatan kerja yang aktif dalam angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif dan mencari kerja. Jadi kalau pengangguran berarti dia yang sedang tidak aktif mencari kerja. Sedangkan angkatan kerja adalah orang-orang yang berada dalam umur untuk harusnya dia aktif dalam bekerja. Kemudian, pengangguran itu mengurangi pendapatan seseorang dalam jangka panjang, mengurangi kemampuan seseorang untuk menabung dan pensiun lainnya. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh inflasi di terhadap tingkat pengangguran Sumatera Barat, maka kita menggunakan beberapa variabel. Yang pertama, pengeluaran pemerintah, yaitu alat utama kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi efek pada pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan. Namun, efektivitas kebijakan fiskal ini sering dipertanyakan karena pengeluaran tidak selalu memberikan kontribusi untuk menciptakan kerja yang berdampak positif. Sedangkan inflasi ini kecenderungan naiknya harga secara umum. Inflasi juga merupakan kondisi permintaan yang berlebih terhadap barang dan jasa secara umum. Kebijakan inflasi ini berkaitan dengan stabilitas harga. Kemudian transformasi digital merupakan penggunaan teknologi digital yang bertujuan meningkatkan kinerja dalam suatu perusahaan. Bisa juga diartikan sebagai perubahan teknologi yang dapat memperbaharui aspek kehidupan dan membuat seseorang membuka nilai proses bisnisnya. Nah, hipotesis penelitian berarti menjawab dari rumusan masalah yang tadi, bahwa diduga terdapat pengaruh kebijakan fiskal, pengaruh inflasi, dan pengaruh transformasi digital terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat. Ini metode penelitian, tapi ini baru rencana, bahwa rencananya itu kita menggunakan data sekunder. Data sekunder ini ada berkaitan dari data BPS dan juga dari Badan Kebijakan Fiskal Sumatera Barat.
Kemudian penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series. Dan rencananya kita menggunakan, saya menggunakan itu VAR atau VECM dengan pendekatannya adalah menggambarkan hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel dalam penelitian. VAR ini kita bisa menggunakan if-use. Kemudian untuk pencarian kata kunci, yang pertama itu menggunakan Harzing, dan kemudian hasil dari Harzing itu dimasukkan ke Mendeley, di mana berdasarkan topik penelitian ini dilakukan pencarian kata kunci menggunakan aplikasi Harzing, yaitu menggunakan keyword unemployment rate during the COVID-19 pandemic untuk jurnal dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Hasil pencarian itu dengan keyword tersebut terdapat 100 paper dengan Google Scholar dan 50 paper itu pada Scopus. Paper Scopus ini berkaitan dengan topik ini yang kemudian disimpan pada aplikasi Mendeley yang dilakukan sortir paper lagi yang tidak berkaitan dengan topik penelitian. Hasil sortir ini terdapat bahwa 19 paper yang tidak digunakan. Dan paper yang digunakan kemudian disimpan pada Mendeley desktop, dan inilah yang akan kita carikan kontribusinya pada aplikasi FastViewer. Nah, untuk aplikasi FastViewer, yang pertama kita menggunakan network visualization, di mana dilihat bahwa kata kunci COVID ini memiliki berbagai macam variabel yang berkaitan. Ada pengaruh kebijakan fiskal, inflasi, dan digitalisasi, transformasi, dan serta pengangguran yang masih sedikit yang diteliti. Dapat dilihat bahwa bulatannya itu masih kecil, sehingga variabel tersebut berkemungkinan untuk diteliti. Kalau jika bulatannya semakin besar, maka artinya banyak yang meneliti variabel tersebut. Kemudian dari overlay, dilihat bahwa jika warna kuning berarti masih sedikit juga menggunakan, masih jarang menggunakan variabel tersebut. Nah, di sini variabel warna kuning adalah tentang variabel pengangguran atau jobless, kemudian pembuatan kebijakan, yaitu policy making, kemudian ekonomi, inflasi, UKM, dan perencanaan pembangunan. Maka berdasarkan analisis di atas, masih sedikit yang menggunakan variabel yang akan saya teliti untuk proposal ini, di mana itu ada pengaruh kebijakan fiskal, inflasi, dan transformasi digital terhadap pengangguran pada saat COVID. Kemudian dari density visualization itu dilihat pada warna-warna tiap variabel penelitian, jika masih pudar atau gelap. Hal itu menandakan bahwa variabel itu masih sedikit yang diteliti. Apabila warnanya semakin terang, kuning dan merah, maka semakin banyak yang meneliti variabel tersebut, sehingga disimpulkan bahwa variabel yang akan diteliti itu masih sedikit yang melakukan penelitiannya yang terkait dengan masalah penelitian ini. Kemudian saya juga mencoba lagi menggunakan Open Knowledge Maps, di mana yang pertama dari tingkat pengangguran, kalau di sini terdapat 100 jurnal relevan. Dari 100 jurnal relevan itu ada 78 jurnal yang sudah open access, dan itu rentangnya adalah dari Januari 2020 sampai Oktober 2021. Kemudian kebijakan fiskal, ini hanya terdapat satu penelitian yang membahas tentang kebijakan fiskal dengan COVID yang berjudul It's Time for Fiscal Policy, sehingga artinya adalah masih sedikit yang memasukkan variabel kebijakan fiskal yang dikaitkan dengan variabel pengangguran. Kemudian berdasarkan variabel inflasi, ini terdapat 5 jurnal yang mengkaitkan antara COVID dengan inflasi. Sedangkan transformasi digital itu ada 9 jurnal yang mengkaitkan juga dengan COVID-19. Nah, maka dari penelitian-penelitian tersebut, saya mengambil 3 penelitian yang saya masukkan dalam gap teori. Yang pertama adalah ada penelitian Abul Farag, kemudian ada penelitian Malik, dan ada lagi penelitian Muhyiddin. Nah, di penelitian ini saya lihat indeks penelitiannya, itu berdasarkan Scopus, itu berada pada rentang 18,6, yaitu rentangnya adalah Q1, yaitu antara 16 sampai 20. Di mana kalau kita lihat gap teorinya, yang pertama Abul Farag ini menceritakan tentang dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di Mesir. Metode yang digunakannya itu VECM sama yang saya akan gunakan ini, dan mengungkapkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah itu menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Sehingga di sini gap teorinya saya mengambil variabel yang sama dan juga model yang sama, cuman saya menelitinya dilakukan di Provinsi Sumatera Barat terhadap tingkat pengangguran. Yang kemudian Malik itu menganalisis bahwa dampak guncangan akibat pandemi COVID terhadap tenaga kerja. Pendekatan ini dia menggunakan uji kausalitas Granger, yaitu lebih ke kualitatif. Nah, di sini yang saya ambil adalah
variabel pengeluaran pemerintahnya sebagai variabel X. Tapi ini dia meneliti dari APBD. Kalau saya itu pencariannya dari kebijakan fiskal Provinsi Sumatera Barat. Hampir mirip-mirip dengan APBD juga. Kemudian Muhyiddin dia menganalisis tentang perlunya mendorong kebijakan pemulihan ekonomi yang mendorong yang cenderung untuk melonggarkan protokol kesehatan. Nah, di sini juga membahas tentang RPJM, sehingga di sini gap teorinya adalah bahwa penelitian ini memfokuskan kebijakan pemerintah. Demikianlah presentasi saya hari ini. Jika ada saran ataupun kritik, saya persilakan dan saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah kita dengar presentasi dari Ayu. Mungkin kepada teman-teman yang penelaah bisa memberikan saran ataupun masukan kepada Ayu terkait pembahasan tesisnya tadi. Siapa dulu? Susi? Silakan sih. Baiklah, kepada Ibu Tria Yunisardi, di sini saya akan sedikit bertanya. Tadi kan Ibu Ayu ingin meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal, inflasi, dan transformasi digital terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat. Di sini bisa dijelaskan lagi, Bu Ayu, transformasi digital yang akan diteliti ini bagaimana? Ya, baik Bu Susi. Jadi di sini transformasi digital itu adalah kalau ibaratnya kalau dalam bahasa gaulnya gitu adalah ini kan sekarang eranya era serba digital, revolusi industri 4.0 ya. Di mana apapun itu kayak UMKM sekarang lebih menitik beratkan kepada penjualan secara online. Nah, jadi di sini transformasi digital ini saya mendekatinya dengan menggunakan variabel dari hasil Susenas, karena Susenas kan juga ada tuh dari penggunaan menggunakan internet selama 3 bulan terakhir kalau nama variabelnya di Susenas. Nah, jadi dari situ itu kita mendekati bagaimana penduduk menggunakan penggunaan gadgetnya itu yaitu Android internetnya, maksudnya internetnya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya lebih tinggi penggunaan internetnya itu artinya kan bisa kita hubungkan dengan bagaimana tingkat pengangguran gitu, apakah ada hubungan atau tidak. Apalagi pada saat COVID sekarang kan banyak yang menggunakan Zoom dan juga media-media online gitu kan yang untuk untuk pendidikan. Nah, kemungkinan di sini akan berkaitan lagi dengan konsumsi internet dari penduduk, di mana akan meningkat di segi internetnya itu karena pendidikannya itu lebih tinggi di penggunaan media online gitu. Itu maksudnya Bu Susi. Gimana Bu Susi? Terima kasih atas penjelasannya Bu Ayu, saya mengerti. Ya gimana Bu? Penelaah selanjutnya, Rofi apa Nike? Nike Kak, boleh Kak? Nike ya, silakan. Sebelumnya kayaknya presentasi kayu udah bagus banget, udah kayak seminar proposal. Paling Kakak udah ada gambaran bagaimana kondisi pengangguran yang disebabkan oleh COVID di Sumatera Barat belum Kak? Paling nambahin data itu aja kali ya. Oh baik Bu Nike, berarti saran ya Bu? Iya, ya, oh ya baik. Itu udah ada sih datanya, cuman rencana mau dimasukin lagi sih data terbaru Agustus 2021 ini. Apakah memang kabarnya kan pengangguran turun lagi nih di Agustus 2020 ke Agustus 2021, tahun ke tahun itu katanya itu turun kalau pengangguran tahun ke tahun, year to year. Tapi kalau pengangguran dari Agustus 2020 ke Februari 2021 itu masih naik gitu. Ini masih angkanya itu masih belum ketemu nih yang Agustus 2021. Jadi nanti kalau misalnya ini ditambahkan lagi kalau dengan dosen pembimbingnya. Makasih ya Bu Nike. Lanjut penelaah selanjutnya, Rofi. Terima kasih kepada moderator. Ini luar biasa sekali dari presentasi yang disampaikan oleh Bu Ayu. Di sini kan Bu Ayu lebih kepada pengangguran yang disebabkan oleh COVID. Alangkah lebih bagus dalam penelitian Bu Ayu itu sedikit ditambahkan variabel X-nya yang berkaitan dengan COVID, tidak hanya di pengangguran saja. Dan juga ada perbandingan lainnya yang juga
bisa dijadikan variabel X-nya, pengaruhnya terhadap variabel Y. Seperti itu. Mungkin itu saja sarannya, tambahan sedikit saja. Sudah sangat bagus sekali. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Bapak Rofi. Ya, tadi awalnya saya juga mikir gitu, X-nya masih cuma 3, kan apakah perlu variabel mediator atau variabel apa namanya yang kayak kita menggunakan SEM kan ada mediator tuh sebagai variabelnya. Jadi masih bingung juga ini variabel pasnya nanti kalau dengan dosen bimbing mungkin bisa dikomunikasikan lagi. Jadi nanti lebih keren jadinya, Bu Ayu. Amin, makasih Pak Rofi. Selanjutnya diserahkan lagi ke Bu Moderator. Ya, baiklah, sama-sama sudah kita dengar presentasi dari teman kita Ibu Trihayuni. Mungkin Ibu Trihayuni saran, masukan ataupun pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa menjadi masukan untuk topik penelitiannya. Baiklah, kita akhiri untuk seminar hari ini, presentasi kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sukses Ayu ya. Udah langsung membimbing gitu yuk. Kita lagi yang itu. Iya.